Nah, satu kali teman saya pernah bilang gini sih, Alkitab itu kan katanya firman Tuhan, tapi kok ditulis oleh manusia? Kalau memang ditulis oleh manusia, gimana kita bisa yakin dan tahu bahwa Alkitab itulah firman Allah? Jangan-jangan itu cuma ide manusia aja. Gimana kita bisa meresponi pertanyaan ini? Saksikan video ini selanjutnya. Halo semuanya, ketemu lagi bersama dengan saya Joy Manik di vlog Beritakan Kebenaran. Dan kali ini kita akan membahas tentang, masih dalam seputar firman Tuhan, yaitu Alkitab. Sebelumnya saya mengajak teman-teman juga untuk membaca Alkitab dengan benar. Linknya ada di atas ini. Teman-teman bisa kunjungi dan melihat video tersebut. Tapi kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang cukup istimewa. Sebenarnya ini menjadi istimewa karena ini salah satu dari 5 pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan pada waktu kita berdialog, berdiskusi dengan orang-orang yang tidak percaya tentang firman Allah, yaitu Alkitab adalah firman Allah. Pertanyaan tentang bagaimana mungkin Alkitab adalah firman Allah, sedangkan yang menulis adalah manusia. Nah, respon kita yang pertama, tentu saja kita bisa melihat sang penanya di balik pertanyaan ini. Jadi kalau ada orang yang bertanya tentang hal ini, ada beberapa kemungkinan orang itu mungkin sedang ragu tentang imannya. Mungkin saya nggak tahu apakah teman-teman yang menyaksikan video ini juga ada orang yang Kristen, tapi kemudian mulai mempertanyakan keabsahan, kebenaran tentang Alkitab adalah firman Allah. Atau mungkin yang kedua adalah orang-orang yang non-Kristen, yang tentu saja di dalam subjektivitas agama itu seringkali menjadi sebuah pandangan yang melihat bahwa agamanya adalah kebenaran bagi dirinya sendiri atau apa yang dia yakini. Tapi kalau kita bicara tentang bagian itu, tentu saja kita harus memberikan sebuah respon. Jadi kalau ada penanya di balik pertanyaan tersebut, maka kita bisa mengidentifikasi nih kurang lebih mereka ini sedang mempertanyakan apa. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk meresponnya. Yang pertama adalah dengan hati yang penuh dengan sukacita dan kerendahan hati. Jadi jangan nyolot, jangan juga marah-marah atau mungkin nunjuk-nunjuk kamu nggak ngerti, kamu nggak tahu dan lain sebagainya. Ya, mungkin respon kita adalah ada banyak prasangka di luar sana yang mereka tidak ketahui dan didengar atau mereka dengar dari orang lain, lalu kemudian itu menjadi sudut pandang bagi dia. Ya. Apakah Alkitab adalah firman Allah karena manusia yang menuliskannya? Jawabannya yang paling sederhana adalah begini, ya kita tanya saja apakah ada kitab suci lain di agama lain yang memang yang nulis adalah bukan manusia. Yang nulis adalah Tuhan sendiri. Maka kita jadi bertanya-tanya kan, tulisannya Tuhan tuh seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini adalah satu respon yang paling sederhana untuk bertanya kembali kepada mereka. Sebenarnya apa sih definisi ditulis oleh Tuhan atau ditulis oleh manusia? Karena kita yakin juga bahwa ada banyak hal dan banyak cara Tuhan itu juga bisa berinteraksi. Dan bagaimana manusia itu bisa mendapatkan firman Tuhan itu melalui manusia yang menuliskannya. Jadi itu sebenarnya bukan masalah yang terlalu besar buat kita untuk memikirkan hal itu. Oke, kemungkinan yang kedua respon kita adalah penanya yang mempertanyakan tentang Alkitab adalah firman Allah tapi ditulis oleh manusia. Itu mungkin ada sebuah bayangan bahwa beberapa orang yang percaya firman Allah itu harusnya sifatnya kekal dan ada di surga, lalu kemudian diturunkan kepada manusia. Eh, Keyakinan ini sah-sah saja, ya boleh-boleh saja, tapi kita juga harus memahami bahwa tulisan manusia itu tidak serta-merta menggagalkan atau mengeliminasi keyakinan bahwa itu adalah firman Allah. Ya karena begini, karena tulisan manusia itu bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa itu adalah firman Allah? Yang pertama tentunya berbicara tentang siapa Allah, tentang pribadinya. Ya, kalau kita percaya di dalam kekristenan, kita juga percaya bahwa Alkitab itu punya satu benang merah, yaitu tentang Yesus Kristus yang mengambil rupa menjadi manusia. Ya, Tuhan yang mengambil rupa menjadi manusia. Jadi kalau kita bicara tentang tulisan manusia, maka yang kita perlu pahami, nggak ada masalah kalau manusia itu menuliskan firman-Nya selama apa yang dituliskannya itu bicara tentang diri Allah sendiri. Nah, ini menjadi menarik karena penulis-penulis yang diakui di dalam Alkitab adalah penulis-penulis yang paling tidak itu memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tertentu misalnya apa yang menjadi sumber datanya itu valid.
Yang kedua adalah sumber datanya itu bisa diverifikasi. Maka kita bersyukur sekali. Contoh saja kita punya 4 Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil ini kita bisa verifikasi. Bahkan tidak hanya itu. Kalau kita percaya tentang bagaimana pengilhaman, ya, bagaimana Tuhan itu menyatakan firman-Nya melalui tuntunan yang supranatural kepada penulis Alkitab, maka kita melihat keajaiban yang sangat luar biasa dalam Alkitab. Apa itu keajaibannya? Bayangkan dari 66 kitab, itu terdiri dari 40 orang penulis. Yang jarak waktu penulisannya itu ada yang ratusan sampai ribuan tahun. Bahkan tidak hanya itu, ada ratusan bahkan nubuatan-nubuatan yang presisi. Ya, contohnya saja 200 lebih tentang nubuatan kedatangan Kristus, dari namanya, lahirnya di mana, matinya bagaimana, lalu siapa Yesus, disebut sebagai apa, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali, dan itu ditulis oleh nabi-nabi terdahulu di Perjanjian Lama, dan itu luar biasa sekali kan. Kalau bukan Tuhan, rasanya nggak mungkin kalau itu bisa terjadi. Maka keajaiban inilah yang kita kemudian bisa memverifikasi bahwa sumber data penulis-penulis itu tidak mungkin. Itu hanya ide manusia. Karena terlalu beyond something, melampaui segala pikiran manusia. Dia tidak pernah email, nggak pernah ngechat, nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu satu dengan yang lain, tapi mereka bisa bicara tentang satu pribadi yang sama, satu sosok yang sama, yaitu Yesus Kristus. Bukan hanya itu, bagi kita memahami bahwa di dalam 2 Timotius 3:15 misalnya, segala firman yang diilhamkan Allah, sebenarnya tidak ada kata yang, segala firman diilhamkan Allah. Kata diilhamkan itu artinya dinafaskan. Artinya penulis-penulis Alkitab ini tidak hanya sekedar dengan idenya, walaupun kemampuan penulisannya itu tidak dieliminasi oleh Tuhan, tapi Tuhan memakai semua kemampuannya untuk bisa menuliskan apa yang Tuhan ingin supaya kita ini mengerti dan memahami siapa Tuhan. Makanya di dalam kebenaran firman Tuhan itu kita percaya bukan hanya Alkitab berotoritas, tapi Alkitab itu sudah lebih dari cukup. Ya, lebih dari cukup artinya bagi Tuhan dengan 66 kitab itu kita bisa mempunyai penerangan, iluminasi untuk memahami siapa Tuhan. Nah kan jadi banyak pertanyaan loh, bagaimana mungkin Yesus selama umur 12 tahun ke atas sampai 30 kok nggak pernah dituliskan? Karena kita yakin dan percaya bahwa bagi Tuhan semua yang dituliskan itu sudah lebih dari cukup untuk kita bisa memahami dan mengenal siapa Tuhan yang mengambil rupa menjadi manusia itu. Oleh karena itu, tidak ada yang aneh, tidak ada yang sulit juga kita terima kalau Tuhan bisa menggunakan manusia untuk menuliskan firman-Nya. Tidak hanya verifikasi sumber, tapi juga kredibilitas sang penulis. Nah, kredibilitas ini bukan berbicara tentang kekudusan dan tanpa dosa ya. Karena kalau kita masuk dalam bagian itu, maka kita bisa melihat, oh ada manusia yang nggak berdosa. Enggak. Ya, kredibilitas artinya bahwa orang-orang tersebut mempunyai satu sudut pandang dan punya track record sejarah yang mumpuni di dalam mereka itu bergaul karib dengan Tuhan. Contoh saja misalnya, beberapa rasul dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan tentang siapa Yesus. Contoh Matius. Matiuslah pemungut cukai. Di Alkitab sendiri dikisahkan bagaimana Matius ini merespon panggilan Kristus lalu kemudian mengiring Yesus. Nah pada waktu dia mengiring Yesus, Tuhan juga memakai dia untuk menuliskan siapa Yesus. Kedekatan itulah yang kemudian menjadi satu poin yang masuk dalam kredibilitas. Atau mungkin contoh Rasul Yohanes yang menuliskan kitab Yohanes dan Wahyu juga. Gitu. Nah, bagaimana mereka itu bisa membuat sebuah kredibilitas sebagai sumber itu bisa kita terima. Ya, ini kan contoh yang paling sederhana. Misalnya gini, banyak buku itu ditulis oleh manusia juga. Tapi bagaimana kita bisa memahami satu buku adalah buku kedokteran yang valid? Tentu saja, sang penulisnya haruslah lulusan sekolah kedokteran. Atau minimal, kredibilitas dia sebagai, kompetensi dia sebagai dokter itu sudah diakui oleh banyak orang. Sehingga mereka pada waktu menuliskan tentang dokter, tentang kedokteran, ya mereka bisa menerima gitu loh. Karena memang sang penulisnya bisa diakui kompetensi dan kredibilitasnya. Nah demikian juga ketika kita bicara tentang firman Tuhan. Dan ini yang luar biasanya adalah di dalam jarak penulisan dengan fakta sejarahnya itu tidak jauh. Ya, bahkan beberapa kitab ditulis tahun 60, tahun 50, bahkan di Filipi pasal kedua itu yang mengosongkan dirinya, Rasul Paulus itu mengutip sebuah himne kuno yang bisa dilihat di manuskrip-manuskrip lama yang sebenarnya gereja-gereja awal itu sudah pakai, sudah gunakan. Jadi fakta dengan penulisan itu cukup dekat. Artinya gini, kalau kita bisa percaya saja sebuah bukti sejarah karena penulis-penulis sejarah yang jauh
dari kejadiannya, bagaimana mungkin kita nggak bisa percaya Alkitab? Contoh misalnya, The Great Alexander yang Agung. Itu saja kalau kita lihat dalam fakta sejarahnya dengan penulisan tentang kisah dia, itu jaraknya itu panjang banget gitu loh. Ya panjang banget. Dan kita masih bisa percaya bahwa Alexander yang Agung itu pernah ada secara fakta. Nah, bagaimana mungkin kita nggak percaya pada Yesus dan kebangkitannya dan kematiannya kalau penulisan tentang kisah-kisah itu jarak itu dekat sekali gitu loh. Ya, bahkan orang-orang itu masih ada yang hidup. Ya, kisah para rasul ya, itu menjelaskan tentang banyak sekali saksi yang melihat tentang kubur yang kosong misalnya. Matius, Markus, Lukas itu mencatat di pasal-pasal terakhir tentang bagaimana para saksi itu masih ada. Bahkan di dalam 1 Korintus jelaskan Yesus menampakkan diri lebih kepada 500 orang dan pada waktu dia bangkit masih ada orang-orang itu. Jadi bisa diverifikasi datanya. Ya. Oleh karena itu saya percaya sekali bahwa tidak ada yang salah dengan Tuhan memakai manusia selama sumber data yang dipakai, bagaimana dia sebagai penulis, kredibilitas dia dengan fakta sejarah yang dituliskan itu dekat. Ya, itu bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa diverifikasi. Sebaliknya, bagi beberapa orang yang mempertanyakan hal ini, mungkin juga perlu memberikan sebuah bukti bagaimana kitab suci agama yang lain pun diklaim bahwa itu adalah firman Allah. Ya, bagaimana mungkin? Apakah firman Allah itu berarti ada yang salah? Nah, kalau ada yang salah berarti menjadi pertanyaan. Kalau ada ayat-ayat yang dibatalkan, itu juga jadi pertanyaan. Tetapi di dalam kitab suci agama Kristen, Alkitab, itu bisa dibuka, bisa dieksplor. Bahkan kita ini punya 5.000 lebih itu manuskrip yang sifatnya adalah salinan. Ya, kodeks salinan-salinan. Itu banyak sekali, 5.000. Dan para ahli itu sudah menyelidiki perbedaan satu dengan yang lain, salinan-salinan tersebut itu 99,9% akurasinya. Jadi sangat dekat sekali. Kalaupun ada beberapa perbedaan, itu kaitannya dengan hal-hal yang kita bisa pahami. Dan itu tidak merubah makna. Misalnya titiknya hilang, komanya hilang, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak merubah makna dan merubah isi. Dan ini sangat luar biasa, tidak ada satu kitab suci di bawah kolong langit ini yang seakurat ini, setua ini, dan bisa dipertanggungjawabkan verifikasi datanya dan isinya. Ya, isinya. Jadi Alkitab itu tanpa salah dalam teks aslinya. Ya, karena kita percaya bahwa Alkitab itu kan diilhamkan oleh Allah. Diilhamkan itu artinya setiap kata itu pun dituntun oleh Allah. Tapi ini bukan mechanical, artinya manusia bukan dihilangkan lalu seperti seperti kena kerasukan Roh Kudus gitu ya, lalu tiba-tiba nulis sehingga dia tidak sadar ini tulisan apa. Nggak begitu juga gitu loh. Penulis ini sadar tapi dituntun oleh Allah Roh Kudus sehingga setiap penulisannya itu presisi seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi teman-teman sekalian, Alkitab bukan hanya memperlihatkan tentang karya Allah yang spektakuler, tetapi Alkitab itu sendiri adalah karya Allah yang spektakuler. Sehingga kita pada waktu melihat Alkitab, kita bisa lihat salah satu pemeliharaan Allah ya buat kitab suci. Bayangkan beratus-ratus tahun perjalanan sejarah, Alkitab sudah dibakar, orang Kristen sudah pernah dibakar, tetapi dia memelihara firman-Nya. Sampai dengan saat ini kita masih memegang firman Tuhan dan kita masih bisa membacanya dengan bebas. Oleh karena itu di akhir video ini saya mengajak teman-teman sekalian yang melihat video ini juga kagum ya. Itu juga menjadi dorongan kita untuk bisa membaca kitab suci terus ya, konsisten. Karena setiap kali kita membacanya kita kagum bahwa ini adalah surat cinta Tuhan kepada kita yang secara fakta bisa dipertanggungjawabkan dan memberikan kepada kita itu penghiburan yang sejati. Karena di dalam Alkitab Kristus mati di atas kayu salib menebus dosa kita, dia bangkit naik ke surga, pengharapan yang pasti, kubur yang kosong membuktikan dia hidup. Ya seperti Rasul Yohanes mengatakan, sebab dia hidup maka aku dan engkau pun akan hidup. Nah kiranya respon saya tentang apakah Alkitab adalah firman Allah karena ditulis oleh kitab suci, ini juga memberikan implikasi buat kita yang sudah percaya kepada Kristus untuk mengasihi dia dengan cara mengenal dia melalui firman-Nya dan melakukan apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau ada pertanyaan dan masukan dan komen, silakan tulis di bawah ini komennya. Dan jangan lupa untuk tetap bersemangat membaca firman Tuhan dengan baik dan benar. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan share video ini kalau Anda diberkati. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini untuk mendukung pelayanan ini berikutnya. Saya Joy Manik, pamit. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati.